Kalian tahu, Netflix itu pernah nawarin diri buat dijual. Ini dia segmen mesin uang. Netflix itu pernah nawarin diri buat dijual. Bukan ke investor kecil, tapi ke raja industri hiburan pada saat itu. Jawabannya yang udah pasti, ditolak mentah-mentah dan diremehkan. Tapi hari ini Netflix udah punya jutaan pelanggan dan punya omset puluhan miliar dolar. Ngeri banget kan? Dan tentunya Netflix ini jadi standar baru bisnis hiburan global. Pertanyaannya bukan Netflix sukses, tapi secerdas apa mereka mainin bisnis. Netflix lahir tahun 1997, bukan sebagai platform streaming, tapi sebagai jasa penyewaan DVD lewat pos. Anak milenial ada yang punya pengalaman sewa DVD. Zaman itu, kalau mau nonton film, pilihannya cuma ada beberapa. Entah itu nonton bioskop, kalau mau nonton di rumah bisa sewa DVD, dan itu pun harus ke toko. Kalau sampai telat, kembaliin kena denda. Tapi Netflix ini punya ide yang brilian. DVD-nya mereka anterin ke rumah lo, tanpa ada denda keterlambatan. Banyak bisnis besar lahir bukan dari teknologi canggih, bro, tapi dari menghilangkan hal yang dibenci sama manusia. Di tahun 2000, Netflix hampir kehabisan uang, udah hampir habis bensin. Mereka nawarin diri ke Blockbuster dengan nilai 50 juta dolar. Tentunya kalian udah bisa tebak, mereka ditolak mentah-mentah. Menurut Blockbuster, Netflix itu kecil, remah. Ibarat cuma penyewaan bisnis DVD yang dikirimnya lewat pos. Nggak kelihatan berbahaya kalau jadi kompetitor. Nah, menariknya, dalam bisnis yang bikin tumbang itu bukanlah pesaing, tapi ego karena merasa terlalu besar. Blockbuster punya ribuan toko pada saat itu. Malangnya Netflix cuman punya ide dan kesabaran. Setelah ditolak, Netflix nggak nyerah. Mereka ganti cara mainnya. Netflix sadar satu hal penting. Mereka itu bukan bisnis DVD, tapi bisnis kebiasaan manusia. Langganan bulanan, sekali bayar, nggak mikir tiap transaksi. Netflix nggak ngajarin orang beli film, tapi Netflix ngajarin orang bayar bulanan tanpa mikir. Lo nyadar nggak sih, lo sekarang masih langganan Netflix, walau jarang nonton. Bisnis terbaik itu bukan bikin orang beli, tapi bikin orang lupa berhenti. Kecanduan gitu ya. Saat kondisi internet makin cepat, Netflix ini bikin keputusan yang paling berbahaya. Mereka shutdown bisnis DVD mereka sendiri, yang merupakan sumber uang utama mereka. Ini ide gila banget. Lo tahu kenapa? Karena mereka punya prinsip. Kalau mereka nggak bunuh bisnis lama, orang lain yang akan bunuh. Lalu Netflix ini mulai bikin film sendiri. Mahal, resiko tinggi, dan rugi bertahun-tahun. Tapi Netflix rugi bukan karena salah, tapi karena mereka beli masa depan. Satu hal yang terjadi, konsolidasi. Banyak platform streaming kecil gak kuat buat bakar uang. Akhirnya, merger diakuisisi atau mati pelan-pelan. Hari ini, Netflix punya sekitar 300 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia. Angka ini bikin Netflix jadi platform streaming terbesar di dunia. Pendapatan tahunannya sekitar 40 miliar US dollar tiap tahun. Tapi jelas satu hal, yang kuat akan makan yang lemah. Ini soal siapa yang paling lama punya napas. Yang bikin Netflix kuat bukan cuma soal besar, tapi stabil. Bisnis yang paling seksi itu bukan yang rame, tapi yang bisa diprediksi cash flow-nya. Saham Netflix beberapa kali nyentuh level tertinggi sepanjang sejarahnya. Karena investor bukan tertarik soal filmnya, tapi karena satu hal, model bisnisnya jelas dan stabil. Market melihat Netflix ini bukan sekadar startup hiburan lagi, tapi udah jadi mesin uang jangka panjang. Netflix nggak butuh viral tiap minggu. Dia cuma butuh lo tetap langganan. Lo masih langganan kan? Satu series mahal buat narik jutaan subscriber baru. Lo mikir nggak, yang nonton sampai beres itu pasti nggak semua. Tapi yang bayar, tentu semuanya bayar. Saat Netflix udah mulai ngiklan, itu tandanya bukan lemah. Itu tanda pasar udah dikuasai. Dan sekarang waktunya memaksimalkan pendapatan dari user yang ada. Di fase keemasan industri streaming, satu hal yang paling penting terjadi, yaitu konsolidasi. Peluang Netflix tentu masih besar. Pasar global belum jenuh. Konten lokal dan internasional, iklan dan monetisasi yang lain. Netflix nggak kejar semua orang. Dia cukup kejar orang yang bayar terus. Netflix ngajarin kita satu hal pahit. Bisnis bukan soal ide yang paling keren, tapi soal siapa yang bisa bertahan lebih lama dan terus dibayar. Yang mati duluan bukan yang bodoh, tapi yang kehabisan nafas.
Menurut lo, bisnis apa lagi yang perlu kita bedah? Coba tulis di kolom komentar dan subscribe Maps Network.